Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadi saya akan membahas bab mengenai analisis respon, dan sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam pokok bahasan ini akan membahas menjadi 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah karakteristik sistem, yang kedua adalah karakteristik sistem orde 1, karakteristik sistem orde 2, karakteristik sistem orde tinggi, serta kriteria kestabilan root. Tetapi pada video kali ini saya akan membahas hanya sampai karakteristik sistem saja. Dalam mendesain suatu sistem pengendalian, perlu diketahui mengenai karakteristik dari sistem tersebut. Jadi kita perlu mengetahui karakteristik sistem, bagaimana bentuk responnya, waktu yang dibutuhkan, dan lain-lainnya. Karakteristik dari sistem dapat diketahui dengan menganalisis dari respon keluaran dari sistem tersebut. Nah, nanti analisis respon sistem itu kita bagi menjadi dua. Ada yang dianalisis berdasarkan fungsi waktu, ada yang dianalisis dengan fungsi frekuensi. Tetapi fokus pembahasan pada video kali ini hanya membahas terkait analisis respon keluaran dalam fungsi waktu saja. Dari suatu sistem dinamik, dapat dilakukan analisis respon keluaran dengan mengetahui nilai masukan dari sistem serta model matematika dari sistem tersebut. Tetapi praktiknya, sinyal masukan yang masuk ke dalam sistem kendali itu tidak diketahui sebelumnya. Tetapi sebenarnya sinyal tersebut bersifat acak. Sehingga sinyal tersebut merupakan sinyal yang sinyal yang instan, atau bisa dikatakan yang spontan, sehingga tidak dapat dimodelkan secara analitis. Untuk itu maka kita menggunakan sinyal masukan. Kita menggunakan sinyal masukan atau sinyal uji yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian dari hasil sistem tersebut maka akan diperoleh sinyal keluaran dari sistem. Jika kita lihat hubungan matematis antara sinyal masukan terhadap keluaran, maka hubungan ini sering dikatakan sebagai transfer function atau fungsi alih yang dinotasikan sebagai GS sama dengan CS per RS, di mana RS ini adalah sinyal masukan, CS di sini adalah sinyal keluaran. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu sebenarnya transfer function itu apa. Nah, kita lihat transfer function itu adalah perbandingan antara nilai keluaran CS per RS. Atau nama lainnya, CS itu di bagian di sini diberi nama numerator, bagian bawah dikatakan sebagai denominator. Atau dikatakan ini bagian zeronya, di bagian bawah bagian pole-nya. Nah, pole itu apa? Pole itu merupakan akar dari sistem yang menyebabkan sistem itu infinite. Jadi pada saat nilai pole itu dimasukkan, maka nanti di sini kan pembagiannya menjadi 0, sehingga sistem terus menjadi infinite. Sedangkan zero yaitu akar dari sistem yang menyebabkan sistem itu menjadi zero atau menjadi 0. Contoh seperti ini. Jika kita mempunyai sistemnya adalah S plus 2 per S plus 5, maka kita katakan S plus 2 adalah zeronya, S plus 5 adalah pole-nya. Di sini bagian pole dinotasikan dengan X, bagian 0 dinotasikan dengan lingkaran. Jadi pada saat kita masukkan di sini nilainya di sini min 5, maka di sini S plus 2 per 0 atau jadi infinite. Itu yang menyebabkan dia dikatakan sebagai pole. Sedangkan pada saat kita masukkan di sini nilainya adalah min 2, maka di bagian atas menjadi 0. 0 per S plus 5 itu menjadi 0. Maka dikatakan dia sebagai 0. Nah, kita lanjut lagi terkait dengan sinyal masukan. Jadi sinyal masukan atau sinyal uji yang digunakan dalam analisis respon waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah impuls, yang kedua step, yang ketiga adalah ramp. Yang pertama kita bahas adalah sinyal impuls. Sinyal impuls ini adalah sinyal yang hanya muncul di satu titik. Jadi di satu fungsi waktu saja. Jadi dia hanya sekali muncul. Itu adalah sinyal impuls.
dengan sinyal step. Sinyal step itu akan mulai di titik 0, di fungsi T sama dengan 0, hingga tak hingga, di mana dia memiliki nilai yang konstan di satu titik. Misalnya A, dia akan konstan di sepanjang nilai A tersebut, selama 0 hingga tak hingga. Sedangkan sinyal rem ini dibagi menjadi dua, adalah rem tunggal dan rem periodik. Untuk rem tunggal, dia hanya memiliki satu fungsi linear di sini. Dia berubah terhadap fungsi waktu. Jadi pada saat T bernilai 1, maka nilai keluarannya juga bernilai 1. Sedangkan untuk sinyal periodik, dia akan mengalami pengulangan sebesar waktu T0. Nah, kemudian kita lihat sekarang dari hasil keluaran, dari sinyal keluaran. Jadi dari sinyal keluaran, kita dapat juga menganalisisnya. Kita menganalisis menjadi dua, yaitu respon transien, yang kedua adalah respon steady state. Nah, untuk respon transien, itu posisinya ada di sini, yang ada di lingkaran di sini. Jadi, yang kita amati adalah pada saat sinyal tersebut mulai dari titik T sama dengan 0 hingga responnya menuju kondisi keadaan steady state atau keadaan yang konstan. Nah, kondisi kedua adalah respon steady state. Respon steady state itu adalah respon pada saat respon itu masuk mulai kondisi steady state hingga waktu yang tak hingga. Jadi maksudnya kondisi steady state dia kondisi yang konstan, tidak mengalami perubahan. Sedangkan tadi kondisi transient, tadi kan dia mengalami perubahan. Sedangkan untuk kondisi steady state dia mengalami kondisi konstan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk video kali ini terkait dengan karakteristik dari sistem. Terima kasih telah menyaksikan video.